Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu nahwu dasar, di mana pada kesempatan ini sebelum kita lanjut ke isim-isim mansub yang kedua, yaitu maf'ul li ajlih, terlebih dahulu kita akan mengupas tentang fiil dari segi menasabkan maf'ul bih atau tidak. Fiil dari segi dia itu menasabkan maf'ul atau tidak itu terbagi menjadi dua. Ada namanya fiil lazim, ada namanya fiil muta'addi. Apa itu fiil lazim? Mala yansibul maf'ula bihi, yaitu adalah fiil yang tidak menasabkan maf'ul, karena memang tidak ada maf'ul bihnya ya, sehingga tidak menasabkan maf'ul bih. Nah, contohnya di sini adalah zahaba sa'idun, Sa'id pergi. Kemudian yang kedua, kharajal ustazu, ustaz itu keluar. Nah, ustaz itu keluar. Jadi tidak ada objek yang dikenai pekerjaan keluar gitu. Yang ada hanya subjek saja. Siapa yang keluar? Ustaz. Nah, ustaz ini adalah subjeknya, atau dalam istilah nahunya kan namanya fiil, fa'ilnya ya. Zahaba ini adalah fiil madi, Sa'idun ini adalah fa'il. Nah, dia tidak punya maf'ul bih, atau tidak bisa menasabkan maf'ul bih. Kemudian contoh yang kedua di sini kharaja, ini adalah fiil madi. Kemudian setelah fiil pasti fa'il. Al ustazu ini kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku atau subjek dalam bahasa Indonesia. Nah, ini setelah fa'il ini dia tidak ada maf'ul, karena memang fiil lazim itu dia tidak menasabkan maf'ul bih. Jadi nggak ada maf'ulnya gitu singkatnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah muta'addi, fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah ma yansibul maf'ula bihi, yaitu adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih. Contohnya di sini doroba aliyun al-kalba. Doroba ini adalah fi'il madi, aliyun ini adalah fa'il, al-kalba ini adalah maf'ul bih. Nah, jadi kalau kita artikan doroba artinya telah memukul, aliyun akan ali, al-kalba anjing. Jadi Ali telah memukul anjing. Nah, di sini Ali kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku, yaitu orang yang memukul anjing. Nah, sedangkan al-kalba di sini adalah maf'ul bih, yaitu yang dikenai pekerjaan. Berarti di sini adalah yang dipukul gitu ya. Yang dipukul oleh Ali itu adalah anjing. Nah, kata doroba ini dia termasuk kepada fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia dapat menasabkan maf'ul bih, atau dia butuh kepada maf'ul untuk menyempurnakan kalimatnya. Contoh yang kedua, sa'ala tilmizun ustazan. Sa'ala artinya bertanya, tilmizun artinya murid atau siswa, al ustazan artinya ustaz. Sa'ala tilmizun ustazan. Seorang murid bertanya kepada ustaz. Nah, berarti di sini tilmizun ini adalah fa'il, pelaku, jadi orang yang bertanya. Sedangkan ustazan di sini adalah maf'ul bihnya, yaitu yang ditanya. Berarti kan yang dikenai pekerjaan berarti yang ditanya. Maka di sini sa'ala ini termasuk dia fi'il muta'addi atau fi'il yang dapat menasabkan maf'ul bih. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-fi'lul muta'addi, yaitu khusus tentang fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan maf'ul. Nah, di sini fi'il muta'addi itu terbagi dia menjadi dua. Yang pertama adalah ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yaitu yang membutuhkan satu maf'ul. Nah, contohnya di sini adalah fat akala, di sini artinya makan, syariba artinya minum, nasoro menolong, fataha membuka,
kasaro memecahkan, amaro memerintah atau menyuruh ya. Mislu contohnya akala Muhammadun al-khubza. Muhammad memakan roti. Jadi akala di sini adalah fiil, kemudian Muhammadun sebagai fa'ilnya dan al-khubza ini sebagai maf'ul atau maf'ul bihnya. Jadi di sini maf'ulnya hanya satu. Muhammad makan roti. Nah, yang jadi maf'ulnya di sini adalah roti karena roti ini yang dikenai pekerjaan yaitu makan. Sedangkan orang yang melakukannya atau orang yang makan di sini adalah Muhammad. Jadi akala ini fiil, Muhammad ini fa'il dan al-khubza ini adalah maf'ul ya. Seperti itu. Contoh yang kedua, fataha aliyun al-baba. Fataha membuka, aliyun ali, al-baba pintu. Jadi artinya Ali membuka pintu. Fataha di sini adalah fiil atau pekerjaan yang dilakukan ya, yaitu membuka. Jadi dia ini adalah fiil. Dalam hal ini dia fiil madi, tandanya di sini adalah mabniun alal fatah ya. Fatah di akhirnya. Kemudian aliyun di sini adalah fa'il. Ya, fa'il, karena dia fa'il maka dia di sini marfu ya, karena seperti yang kita bahas pada episode-episode sebelumnya, fa'il itu adalah salah satu daripada marfu'atul asma atau isim-isim yang marfu. Tandanya marfu di sini adalah dhammah di akhirnya karena aliyun ini adalah isim mufrad. Kemudian al-baba ini adalah maf'ulnya, maf'ul bih atau objeknya yang dikenai pekerjaan. Ali membuka pintu. Jadi pelakunya di sini yang membuka pintu adalah Ali, dia disebut fa'il. Sedangkan yang dibuka di sini adalah pintu yang dikenai pekerjaan, maka dia disebut maf'ul atau objek kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini maf'ulnya hanya satu karena memang fiil-fiil ini dia hanya membutuhkan satu maf'ul saja. Kemudian selanjutnya adalah ma yata'adda ila maf'ulain. Ada fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Contohnya di sini adalah a'ta, memberi, sa'ala, meminta, kasa artinya memakaikan atau memasangkan ya. Manaha ini artinya mendermakan ya, atau memberi atau menganugerahi gitu ya, menganugerahi atau mendonasikan gitu. Kemudian albasa ini artinya memakaikan. Kemudian allama artinya mengajarkan. Nah, ini adalah fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul karena biasanya kalau hanya satu maf'ul rasa-rasanya kalimatnya itu masih belum sempurna. Contohnya di sini mulai di a'ta ya. Contohnya a'ta di sini adalah a'taitu as-sa'ila. Saya memberikan, a'taitu as-sa'ila ta'aman. Saya memberi peminta-minta itu. Kalau dia misalnya fa'ilnya hanya sampai di sini, sampai satu fa'il, bisa-bisa saja sebenarnya ya. A'taitu as-sa'ila misalnya. Saya memberi peminta-minta itu. Yaitu kalimatnya sempurna. Tetapi kalau kita menanyakan apa yang kita berikan gitu kan, apakah berupa uang, berupa makanan atau apa. Nah, sehingga butuh maf'ul yang kedua untuk lebih melengkapi melengkapi kalimatnya gitu. Makanya di sini ditambahkan to'aman ini sebagai maf'ul sani atau maf'ul yang kedua, objek yang kedua ya. A'taitu saya memberi, as-sa'ila peminta-minta itu, to'aman makanan gitu ya. Maka di sini as-sa'ila adalah maf'ul satu ya, atau maf'ulul awal. Kemudian to'aman di sini adalah maf'ul sani atau maf'ulnya yang kedua. Jadi kondisinya sama-sama mansub atau baris atas. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua, kasautu al-faqira thauban. Kasautu saya memakaikan. Siapa yang dipakaikan? Al-faqira, orang fakir itu. Thauban pakaian. Di sini saya memakaikan kepada orang fakir itu apa? Pakaian. Nah, al-faqira ini adalah maf'ul satu atau maf'ulul awal. Kemudian thauban adalah maf'ul sani.
atau maf'ulnya yang kedua. Jadi ini adalah fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Jadi kesimpulannya, fiil muta'addi itu ada dua, ada yang biasanya hanya membutuhkan satu maf'ul saja, dan ada yang membutuhkan dua maf'ul untuk menyempurnakan kalimatnya.